Halo semuanya, perkenalkan kami dari Sekolah SMK Jalan Barat dari jurusan TJKT. Di sini kami akan membuat video tentang subnetting dan penerapannya pada router. Perkenalkan saya Rakauter Firdaus. Saya Zara Falgifari. Saya Hafizus Badiansah. Simak videonya sampai habis ya. Ini soal susah banget sih. Gue kan nggak tahu caranya. Gimana ya cara ngerjainnya? Itu dia dari tadi ngapain sih di situ? Kayak belum selesai juga ya. Hampir nah. Ngapain sih dari tadi belum selesai juga anjir? Tahu nih, tadi gue dikasih tugas sama guru, tapi gue nggak ngerti caranya. Lu tahu gak? Coba sini gue lihat. But what the hell, boy? Oh, subnetting. Dan mah gampang. Sini gue ajarin. Tapi gue nggak tahu caranya. Udah, sini gue ajarin dari awal. Subnetting. Apa sih itu subnetting? Jadi, subnetting itu adalah sebuah jaringan besar yang membagi menjadi sebuah jaringan kecil. Nah, subnetting itu ada namanya kelas, yaitu kelas A, kelas B, maupun kelas C. Dan di sini saya akan mengambil 192 dari kelas C, yaitu sebagai contoh. Nah, subnetting itu ada namanya N dan H. N-nya itu sebagai net, dan H itu sebagai host. Dan rumus kelas C itu C sama dengan N, dan H. Dan di IP tersebut 192-nya sebagai net, 168-nya sebagai net, 10-nya sebagai net, dan satunya menjadi host. Dan di dalam IP tersebut dia memiliki oktat. Berarti dalam satu IP itu dia memiliki 4 oktat. Nah, di kelas tadi itu ada namanya rentan atau bisa disebut juga dengan desimal. Misalnya, kelas A itu 1 sampai 126, kelas B dari 128 sampai 191, kelas C 192 sampai 223. Nah, di gambar di atas itu ada namanya jumlah host atau jumlah bit. Berarti satu oktat itu sama dengan 8 bit. Izin menambahkan, gambar di atas juga menunjukkan jumlah net, host, dan jumlah host yang dapat ditampung dari kelas-kelas tersebut, yaitu kelas A, B, dan C. Langsung aja ke pembahasannya. Jadi kita lanjut ke contoh soalnya. Pada sebuah sekolah memiliki IP address 192.168.10.0. Lalu pada sebuah sekolah tersebut memiliki jurusan sebanyak 8 jurusan. Maka tentukan jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, dan yang terakhir IP range. Nah, untuk JS-nya sendiri itu kita sudah menemukan JS-nya, yaitu 8. Loh, kenapa 8 tersebut itu disebutnya JS? Karena setiap jurusan pasti memiliki yang namanya murid yang bisa kita sebut sebagai atau bisa kita artikan sebagai host. Nah, dikarenakan rumus JS-nya itu 2x atau bisa disebut x-nya itu menghitung angka 1. Nah, menghitung angka 1 apa sih? Nah, jadi di sini awal-awal kita bikin dulu kotak. Nah, itu kita bikin sekitar 8 kotak. Nah, di setiap satu kotak tersebut yang berjejer itu tuh awalannya dimulai dari angka 128, terus mundur lagi 4, mundur lagi 32, mundur lagi 16, mundur lagi 8, mundur lagi 4, mundur lagi 2, mundur lagi 1.
Nah, dikarenakan JS-nya kita sudah ketemu 8, maka di sini 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Ya, benar. 2 pangkat 3. Jadi, untuk garisnya tersebut, garis angka 1 tersebut memiliki 3 garis ya. Jadi 1, 1, 1. Nah, ini garisnya kita simpan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita lanjut pembahasannya ke nyari JHS-nya. Nah, untuk JHS-nya itu 2 pangkat Y atau hitung angka 0 dikurang 2 sama dengan, karena tadi kita sudah mendapati JS-nya itu 8 dan garisnya itu sudah, garis angka 1 itu sudah ada 3, maka tadi kan pada kotak ada 8 kotak kan. Nah, itu sudah diambil 3 oleh angka 1, maka sisanya kita tulis 0. Nah, berarti 0-nya itu ada 5. Jadi di sini JHS-nya kita tulis 2 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 32 dikurang 2 sama dengan 30. Nah, untuk JHS-nya kita sudah menemukan, yaitu 30. Dan kita lanjut ke BS-nya atau blok subnet. Nah, untuk blok subnet sendiri, kita tuh rumusnya tuh awalannya kita dari penjumlahan, total penjumlahan 128 64 32 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Intinya yang angka yang ada di dalam kotak itu ditambah semua, dan hasilnya itu 256 dikurang tadi tuh untuk JS sendiri angka satunya tuh tadi itu ada 3. Nah, angka 3-nya itu di posisi 192, 64 sama 32. Nah, itu ditambah jadinya 192 ditambah 64 ditambah 32 yang hasilnya 224. Jadi 256 jumlah keseluruhan kotak tersebut dikurang 224 banyaknya angka 1 yang ada di bawah kotak. Jadi sama dengan itu 32. Oke. Jadi BS-nya itu kita mulai dari angka 0 dulu ya. Dari 0 terus lanjut lagi 32, terus lanjut lagi 64 titik atau bisa kita sebut hingga 224 tutup kurung. Nah, untuk IP range-nya sendiri itu ada BS, format itu ada BS, IPA atau IP awalnya, terus habis itu IPB-nya, terus lanjut lagi ke blok subnet-nya. Maksudnya broadcast-nya. Nah, ini kita bisa mulai dulu dari yang tadi itu angka 0 dulu. Jadi di BS kita tulis 0, lanjutnya 1 ke bawah, lanjutnya 30, lanjutnya BC-nya atau broadcast-nya 31. Nah, kita lanjut lagi 32, 33, lanjut lagi untuk BS yang selanjutnya kan 4. Nah, berarti IPB-nya itu dikurang 2, 62. Terus untuk BC-nya itu 64 dikurang 1, 63. Lalu selanjutnya titik atau hingga. Terus yang selanjutnya yang bawahnya titik juga, sampai broadcast itu titik atau bisa kita sebut hingga. Nah, terus selanjutnya 224. Terus selanjutnya 224, bawahnya 225,
Lanjutnya lagi bawahnya 254, terus lanjut lagi 255. Nah, jadi begitu saja. Oh, jadi gitu caranya. Udah paham tuh sekarang? Nah, buat teman-teman yang di rumah udah paham belum nih cara mengerjakan kelas C atau subnetting pada kelas C? Nah, di sini saya Raka Putri Firdaus, Saya Zara Falgifari. dan kameramen saya yang bernama. Hafizus Badiansah. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.